Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Aristikoma. Saya bekerja sebagai supervisor concierge di Portofino Island Resort. Baiklah, saya akan sedikit bercerita tentang aktivitas saya di sini. Saya bertanggung jawab untuk membuka meja pramu tamu di toko souvenir, spa, dan pasar. Saya akan masuk, kemudian saya akan membuka semua toko itu. Kemudian, saya akan mengecek email dan menjawab email pertanyaan dari tamu. Dan saya akan mengirim notifikasi suara untuk memastikan bahwa semua orang di sini resort tahu apa yang terjadi pada kegiatan yang kami miliki. Hal-hal seperti itu merupakan hal spesial di properti makanan ini, dan kemudian dari sana saya hanya memastikan untuk berada di sini dan selalu ada untuk setiap tamu. Mereka bertanya kepada saya yang sebagai pusat informasi untuk resort, menjadi penghubung antara tamu dan pemilik dan kepala departemen atau departemen yang berbeda, serta bertanya tentang kegiatan apa yang kami miliki di sini. Jika mereka ingin kita mengatur angkutan apapun, kami akan memberikan petunjuk arah dan mencari sesuatu secara online. Mungkin mengatur reservasi di suatu tempat di sekitar kota. Kami juga memesan kue, dan kami hanya ingin selalu ada untuk tamu dan tamu yang membutuhkan bantuan. Pada saat musim panas, kami sangat sibuk, jadi saya tidak akan benar-benar membuka ketiga lokasi tersebut. Sebenarnya hanya bertanggung jawab atas meja pramu tamu, karena sangat sibuk sehingga kami memiliki banyak panggilan telepon. Banyak pelanggan dan tamu di properti berbaris dengan pertanyaan yang berbeda. Mereka ingin mendaftar untuk kegiatan yang berbeda, jadi sangat penting bagi kami untuk di sini dan tersedia, dan memiliki rasa urgensi yang baik untuk mengurus semua kebutuhan mereka secepat mungkin. Bersama dengan itu, mendaftarkan mereka di sini untuk kapal persiar apapun yang kami miliki di properti ini. Dan kami juga akan mengarahkan aktivitas apapun yang kami miliki untuk mereka ke lokasi yang tepat atau semacamnya. Jadi, sekali lagi, hanya kami yang tersedia untuk menyelesaikan masalah apapun yang telah terjadi, mengarahkan mereka ke arah yang benar. Syarat pekerjaannya, biasanya ketika mempekerjakan untuk pekerjaan ini, kami mencari kepribadian yang hebat. Seseorang yang sangat berenergi, dapat memprioritaskan waktu mereka, manajemen waktu dengan baik, keterampilan layanan pelanggan yang merupakan aset besar, serta latar belakang apapun dalam pelayanan restoran. Hal-hal seperti itu sangat berorientasi pada pelanggan. Jadi sangat penting bagi Anda untuk mengetahui cara menghadapi orang dengan sabar dan memecahkan masalah secara tepat waktu. Saya memiliki gelar dalam bidang komunikasi, khususnya hubungan masyarakat dengan anak di bawah umur, dalam manajemen pariwisata restoran, yang sangat membantu memahami bagaimana resort menjalankan apa yang secara spesifik diperlukan, menjalankan apa yang secara spesifik memerlukan posisi yang berbeda di sini di properti, dan itu juga dapat saya pikirkan dengan pengetahuan dasar tentang resort dan posisi di sekitar saya. Saya pikir saya bisa melakukannya naik jauh lebih cepat dalam waktu sekitar 4 bulan. Saya sekarang menjadi supervisor atau petugas. Jadi sekali lagi, saya pikir dengan pendidikan itu di semua jenis rekan layanan, pelanggan, atau keramah tamahan komunikasi yang benar-benar memberi Anda keunggulan dalam industri ini. Lagi, jika Anda ingin naik ke peran yang berbeda dengan cepat, sangat penting bagi siapapun yang ingin terjun ke hal ini. Anda tahu bahwa tidak masalah kelas yang Anda pilih, ambil sebanyak yang Anda pelajari. Banyak hal yang harus dilakukan dengan itu dalam keterampilan yang tidak dapat dipelajari. Kepribadian itu mudah didekati, menyambuti hangat. Perasaan itu adalah kepribadian, energi tinggi, hal-hal yang tidak dapat Anda ajarkan. Jadi kami memiliki beberapa orang yang bekerja di sini yang masa lalunya begitu hebat dan menjadwalkan hal-hal dan manajemen waktu. Tetap
di atas aktivitas dan tahu segalanya tentang resort, tetapi mereka tidak ramah, mereka tidak menyambut, mereka sulit untuk diajak berbicara. Ketika seseorang tidak memahami sesuatu yang mereka pasti tidak sabar dengan mereka, dan itu tidak masalah seberapa banyak yang Anda tahu. Jika Anda tidak nyaman berbicara dengan orang lain dan membuat orang merasa nyaman berbicara dengan Anda, itu mudah, mungkin bukan tidak cocok untuk Anda. Itu adalah hal yang sangat penting untuk diingat dalam industri ini atau pekerjaan layanan pelanggan pada umumnya, karena itu akan menonjol jauh melampaui apapun yang dapat Anda pelajari. Jadi ingatlah itu saat kami meneliti bidang ini. Bagian terbaik dan terburuk dari pekerjaan. Saya benar-benar menyukai pekerjaan saya. Apa yang paling saya sukai itu hanyalah interaksi terus-menerus dengan orang-orang yang saya rasakan. Semakin lama saya berada di sini, saya dapat benar-benar mengetahui banyak tentang ilmu, banyak tentang tamu tetap yang kembali banyak pemiliknya. Bagian terbaik dan terburuk dari pekerjaan saya. Saya benar-benar menyukai pekerjaan saya. Yang paling saya sukai tentang itu hanyalah interaksi terus-menerus dengan orang-orang yang saya rasakan. Semakin lama saya berada di sini, saya dapat benar-benar mengetahui banyak tentang tamu tetap yang kembali banyak pemiliknya di sini. Jadi rasanya seperti kita telah membangun hubungan. Saya tahu mereka adalah keluarga di bawah teman-teman mereka. Saya tahu apa yang terjadi dalam hidup mereka, sehingga membuatnya jauh lebih menyenangkan untuk datang bekerja. Jelas, lingkungan di sini adalah lingkungan yang sangat mudah untuk bekerja. Di tempat yang indah, semua orang yang datang ke sini mereka senang. Mereka ada di sini pada umumnya untuk bersenang-senang, sehingga sangat menyenangkan untuk memberitahu mereka dengan tepat apa yang kita miliki di sini tentang properties, jauh kegiatan dan hanya hal-hal menyenangkan di sekitar kota. Karena saya suka daerahnya, sehingga juga membuatnya lebih mudah untuk menjual hal menyenangkan lainnya. Tentang itu, saya tidak pernah suka terjebak di belakang meja. Saya terus bergerak, membantu tamu melakukan tugas untuk tamu. Hal-hal seperti itu yang sangat menyenangkan. Dan sekali lagi, tidak satu hari sama dengan hari terakhir. Anda tidak pernah tahu apa yang akan Anda dapatkan, apa yang akan diletakkan di depan Anda yang sangat menyenangkan bagi saya, dan saya sangat menikmati keramaian. Dari hiruk-pikuk resort apa saya tidak suka lagi. Saya suka berlarian membantu tamu, melihat banyak aktivitas. Jadi di musim dingin, di musim sepi itu sangat mati dan tidak banyak aktivitas yang terjadi. Tidak banyak yang masuk dan keluar, jadi membosankan. Jika tidak ada seseorang yang benar-benar di resort, mereka tidak benar-benar membutuhkan Anda. Jadi Anda hanya mencoba mengulur waktu lagi. Anda memperbarui hal-hal saat yang tepat untuk memperbarui manual pelatihan Anda, menyesuaikan untuk musim baru, memunculkan ide-ide bagus untuk kegiatan masa depan. Hal itu semacam mengatur ulang. Tetapi hal-hal yang menyenangkan biasanya di musim yang tinggi. Banyak kegiatan yang saya tidak suka, dan kebanyakan orang tidak tentang industri perhotelan. Anda akan bekerja banyak liburan, banyak akhir pekan, dan banyak malam, dan itu sulit bagi banyak orang untuk berkomitmen. Tetapi sekali lagi, saya menikmati berada di sekitar sini selama waktu itu karena energinya yang sangat sedikit, sangat tinggi, banyak perayaan di properti, jadi sangat menyenangkan. Jadi jika Anda bisa menyerah pada malam-malam dan akhir pekan, hari libur itu, maka sekali lagi Anda akan menikmatinya. Lagi tidak ada yang suka tamu yang marah. Jadi siapapun yang tidak puas atau kesal, itu biasanya bukan sesuatu yang saya inginkan lakukan. Tetapi ketika Anda menyelesaikan masalah,
dan Anda dapat membuat mereka pergi dari sini dengan senyuman, maka itu semua bernilai. Sementara jadi itu adalah beberapa negatif dan positif, beberapa hal yang diharapkan ketika bekerja di industri. Secara khusus dalam peran ini di sini di restoran manapun, dan hanya saran apapun yang akan saya berikan kepada orang-orang yang mencari di bidang ini atau posisi ini secara khusus, hanya siap untuk Anda harus bersabar. Seringkali secara tamu akan salah, tetapi Anda harus memiliki pola pikir bahwa mereka selalu benar, dan ini semua tentang membuat mereka bahagia. Jadi, meskipun Anda tidak dapat segera memperbaiki masalah, cukup beritahu mereka bahwa Anda melakukan semua yang Anda lakukan, dapat dan menunjukkan kepada mereka bahwa mereka akan menghargai bahwa lagi komitmen terhadap jam-jam yang melibatkan banyak jam. Jika itu bekerja sangat keras karena Anda terus-menerus berlarian, membantu orang dan berkomitmen pada liburan dan malam-malam itu dengan teman-teman Anda ketika mereka melakukan kegiatan dan hal seperti itu, Anda harus bekerja. Jadi, harapan Anda akan melewati beberapa liburan bersama keluarga dan teman-teman Anda, dan beberapa akhir pekan dan hal-hal seperti itu. Tetapi jika Anda suka berinteraksi dengan orang yang Anda cintai, dan Anda hanya tahu bahwa Anda memiliki rasa urgensi dan menyukai jenis lingkungan itu, maka saya pasti akan melihat lebih jauh ke bidang ini. Sangat menyenangkan, dan ada banyak kesempatan lagi jika Anda ingin pergi ke berbagai bidang dalam industri ini. Saran terakhir, bagi siapapun yang ingin masuk ke bidang ini, saya pasti akan menyarankan Anda untuk mendapatkan pekerjaan dalam melakukan beberapa jenis layanan pelangganan, apakah itu bekerja di pelayanan restoran atau bartending koktail. Mungkin maksud saya ada banyak peluang di resort yang sudah ada hotel, mungkin melakukannya di depan meja, apa saja layanan pelanggan yang bijaksana sehingga Anda bisa merasakan, mendengarkan banyak keluhan atau tamu yang kesal, atau Anda tahu memahami bagaimana berinteraksi dan mengubah hal-hal negatif menjadi positif yang akan menjadi cuaca yang sangat bagus untuk memungkinkan Anda memahami jika ini benar-benar sesuatu yang ingin Anda lakukan atau tidak. Juga saya akan memeriksa banyak keramah tamahan yang berbeda. Apakah ada lokal karya atau kelas yang dapat Anda ikuti hanya untuk merasakan dengan tepat apa yang akan Anda ikuti dan apa yang akan terjadi mengambil dalam industri ini, dan kemudian hanya berinteraksi dengan orang-orang lagi. Jika Anda suka berinteraksi dengan banyak orang yang pendiam, saya tidak yakin jika ini akan menjadi pengaturan yang ideal. Yang Anda tahu, jika Anda tidak suka berurusan dengan orang yang kesal atau Anda tidak ingin repot membantu banyak orang, ini mungkin bukan industri terbaik untuk Anda. Tetapi semakin Anda menelitinya dan semakin Anda mencoba-coba di dalamnya, dan saya kira justru mendapatkan beberapa pengalaman di bidangnya, semakin baik Anda akan dapat menilai apakah itu benar-benar arah untuk Anda atau tidak. Baiklah, sampai di situ aja yang bisa saya ceritakan. Apabila saya ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.